Shalom jemaat Tuhan yang di rumah. Apa kabar pagi ini? Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau undang Tuhan hadir dalam setiap rumah kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menolong kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, kita angkat pujian. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Dia teramat baik. Kita bersyukur punya Tuhan yang hidup. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan Yesus Engkau baik. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau Yesus kami yang baik, hanya kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kau layak kami puji, Kau yang layak kami sembah. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, segala hormat hanya bagi-Mu Rajaku. Oh haleluya, segala pujian syukur kami, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesusku, Yesus yang berkuasa. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau. Engkau Yesus yang berkuasa, Engkau Yesus yang berdaulat. Mengalirlah kuasa-Mu memenuhi setiap hati kami. Haleluya, sembah sujud hanya bagi-Mu. Haleluya, hanya bagi-Mu pujian kami Tuhan, hanya bagi-Mu segala kemuliaan. Syukur bagi-Mu, Engkau Yesus kami yang hidup, Engkau Yesus kami yang baik. Besar kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, kami tinggikan Engkau Yesus, kami agungkan nama-Mu. Engkau Yesus kami yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Yesus kami yang baik, Engkau Yesus kami yang hidup. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Bapa dalam setiap hidup kami. Inilah pujian kami Bapa. Biarlah setiap penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Kita masih antusias memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta langit, bumi, dan seluruh isinya. Amin. Amin. Kita mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Kau ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita tetap antusias memuji Tuhan. Ya, kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Engkau penolong dalam hidup kami. Engkau alasan untuk boleh kami hidup Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap firman yang akan kami dengar Tuhan, boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kita angkat pujian ini dengan iman. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena
cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Benar Tuhan, anugerah-Mu yang menyelamatkan kami Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku Salam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu oleh anugerah kebaikan Tuhan, kasih setia rahmat Tuhan yang tak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, bahkan kami boleh menikmati kebaikan Tuhan,
Bahkan kami boleh beribadah lewat live streaming pagi hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan kami percaya dalam keterbatasan dan kekurangan kami beribadah, tidak membatasi kuasa Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kami. Kami percaya di saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya kuasa Tuhan menjamah melawat kami, bahkan memberkati kami di saat kebenaran firman-Mu disampaikan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, ambil alih pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita langsung saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam. Kalau Bapak Ibu yang di rumah bisa memperhatikan Alkitabnya, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita diliputi sesuatu kecemasan, kekhawatiran yang menghantui kehidupan kita. Akibat virus corona yang melanda, bukan hanya sekedar di bangsa kita, di daerah kita khususnya di Jakarta ini, tetapi ini melanda di seluruh dunia. Bahkan membuat kehidupan orang begitu banyak mengalami kerugian, penderitaan, semua dalam aspek kehidupan manusia yang ada di seluruh dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya sehingga membuat orang mengalami yang namanya khawatir. Saya yakin dan percaya kalau virus ini terus berlanjut, maka akan mengalami banyak hal goncangan dalam kehidupan kita. Bukan hanya orang yang terinfeksi lalu sakit, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan jemaat Tuhan di tempat ini pun mengalami hal yang demikian. Baik dalam pekerjaan kita, bahkan banyak orang yang mengalami PHK akibat hal ini. Sehingga kemungkinan ada dalam benak pikiran kita yang namanya mengalami kekhawatiran. Timbul dalam hati kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Firman Tuhan menegaskan kita berkata bahwa hendaklah janganlah kamu khawatir. Ini perkataan Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan berkata kepada kita hendaklah jangan kamu khawatir, bukan hanya sekedar memerintahkan kita untuk kita tidak khawatir. Tetapi ada satu jalan, bahkan ada solusinya yang akan Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan solusinya bagi kita. Ketika dia berkata janganlah kamu khawatir. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 dikatakan di situ, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Dalam kamus bahasa Indonesia, arti khawatir itu cemas, takut, bimbang, gelisah. Itu yang dialami kita hari-hari ini. Kita khawatir ketika kita takut rumah, yang berakibat bisa membuat kita terinfeksi. Sehingga membuat kita khawatir. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini berkata, hendaklah janganlah kamu khawatir. Saya terlalu yakin dan percaya. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, janganlah kamu khawatir. Bahwa Tuhan akan memberikan solusi dan jalan dalam kehidupan kita. Di saat kita mengalami kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada 3 hal. Bagaimana supaya kita hidup kita untuk kita bisa terlepas dari kekhawatiran. Yang pertama kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang ketiga kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari kita melihat poin yang pertama. Bagaimana supaya kita bisa terlepas dari yang namanya kekhawatiran. Yang pertama kita harus berserah kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat yang ke-23 dikatakan demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memperhatikan Alkitabnya, saya akan bacakan. Mazmur 55 ayat yang ke-23 dikatakan gini. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi di dalam kita mengalami yang namanya hidup kita, situasi kondisi hari ini, kekhawatiran yang melanda kita, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Mengapa kita berserah kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan yang mengatur segala situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini. Bahkan saya yakin dan percaya Tuhan sanggup menolong kita di tengah situasi kondisi seperti ini. Mazmur 55 ayat yang ke-23 di sini dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ini ada 2 hal yang luar biasa. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Bahkan di situ dikatakan Dia tidak membiarkan orang benar itu goyah. Siapa itu orang benar? Orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang hanya bisa kita lakukan hari-hari ini adalah kita hanya berserah sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, maka kekhawatiran yang akan menghantui hidup kita hari-hari ini. Orang takut, orang cemas, orang bimbang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya boleh bersaksi. Puji Tuhan, di tengah situasi kondisi seperti ini, kami dipelihara oleh Tuhan luar biasa. 2 bulan ke depan, beras kami masih ada, kurang lebih 30 kilo. Saya tidak tahu dari mana, tetapi ada saja orang yang mengasihi. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Saya dapat yang banyak itu dari Pemda DKI. Terus ada dari hamba Tuhan teman gereja GPDI. Ada lagi dari DPA. Ada lagi dari Kementerian Sosial. Dan kalau dikumpul-kumpulkan itu banyak. Sehingga terpenuhilah beras kami. 2 bulan ke depan cukup beras.
Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Apa yang saya lakukan dalam keluarga? Hanya berserah kepada Tuhan. Yang penting sekarang ada beras cukup. Dan saya yakin dan percaya. Ini yang saya saksikan ini sesuatu hal yang kecil. Tapi sangat bermanfaat bagi kita hari-hari ini. Banyak orang membutuhkan. Ketika ada bantuan sana sini, orang cari kemana. Tetapi saya katakan bagi kita jemaat Tuhan. Di tengah situasi kondisi seperti ini. Mari kita berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kita. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur tadi. Orang benar tidak akan pernah dibiarkannya goyang. Gejolak situasi kondisi hari ini bisa menggoncangkan orang. Tapi saya yakin dan percaya. Anak Tuhan tidak pernah tergoncangkan. Kita sehat, kita dipelihara Tuhan, kita dilindungi Tuhan oleh wabah virus penyakit ini. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah, jadi poin yang pertama, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, tetap percaya kepada Tuhan. Tidak mudah dalam situasi kondisi sesulit apapun dalam hidup kita. Untuk kita bisa mempercayai Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya. Apa yang Tuhan izinkan hari ini. Ini membuat kita berkata. Tetap saya percaya kepada Tuhan. Kita digoncangkan dengan situasi kondisi ini. Roma 8 ayat 28 dikatakan gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap percaya. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Situasi bisa sulit. Tapi cara Tuhan menolong kita, pemeliharaan Tuhan dengan berbagai macam cara. Manusia mungkin bisa hanya satu cara. Tetapi Tuhan 1001 macam cara untuk bisa menolong kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih mempercayai Tuhan di tengah situasi kondisi yang sulit seperti ini? Kalau kita hari-hari ini melihat di media sosial perkembangan ekonomi, bahkan isu negara kita ini ekonominya akan hancur. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan bisa menolong kita. Saya pernah mendengar satu kesaksian anak Tuhan. Ketika tahun 96 mengalami krisis. Dan hari ini orang itu termasuk orang besar di Republik ini memiliki kekayaan. Ketika situasi yang sulit waktu itu, dia memulai usahanya. Orang ini cinta Tuhan, luar biasa. Hidup takut akan Tuhan juga. Apa yang dia katakan? Di saat sulit seperti itu, Tuhan buka jalan dengan berbagai macam cara, ide, sehingga membuat orang itu hari ini orang yang masuk bilangan terkaya di Republik ini, itu anak Tuhan. Dia berkata ketika salah satu pendeta mewawancarai dia, bahwa saya yakin di tengah situasi sulit seperti ini, Tuhan bisa membalikan situasi, mengubah situasi untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap
mempercayai pemeliharaan Tuhan. Sesulit apapun, bahkan seandainya pun Tuhan tidak menolong kita, kita tetap yakin. Tuhan tetap percaya. Pemeliharaan Tuhan itu ada. Saya kasih contoh di dalam Alkitab. Bahkan mungkin terlalu sering kita mendengar apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam situasi sulit. Mereka berkata, seandainya Allah yang kami sembah tidak sanggup menolong kami, kami tetap mempercayai. Di sisi lain, ancaman bahwa mereka akan dibunuh, akan dilemparkan dalam gua perapian yang menyala-nyala, ada singa di situ. Ini berbicara tentang kehilangan nyawa, meninggal, konsekuensinya hukumannya berat. Tapi mereka berkata, seandainya Allah yang kami sembah tidak dapat menolong kami. Dengar Tuanku Raja, kami tetap mempercayai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah situasi apapun yang kita alami hari ini, apalagi dalam tengah keluarga, mungkin Bapak Ibu yang anaknya ingin bersekolah, yang ingin melanjutkan, mungkin ada yang ke jenjang perguruan tinggi, ada yang naik kelas, membutuhkan biaya juga. Di tengah situasi pekerjaan yang sulit hari-hari ini, tapi saya katakan untuk kita, tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bahwa di balik semuanya ini, seperti apa yang dikatakan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya yakin dan percaya, kita jemaat Tuhan di tempat ini, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Walaupun mungkin hari-hari ini kita tidak beribadah seperti biasa, kumpul dalam rumah gereja ini, tapi lewat siaran seperti ini, tidak membuat kita luntur cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Membuat kita untuk tetap lebih lagi bergairah. Saya yakin dan percaya apa yang dikatakan Roma 8 ayat 28 ini akan tergenapi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa lepas daripada kekhawatiran. Paulus berkata dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang pertama tadi, kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kita tetap mempercayai pemeliharaan Tuhan. Yang terakhir, kita tetap bersyukur. Saya bersyukur kalau hari ini kita boleh sehat. Kalau hari ini kita diberi Tuhan masih umur panjang. Mungkin kita yang bekerja, kita tetap bekerja. Mungkin pendapatan kita tidak seperti biasa. Saya dengar ada yang dipotong. Tidak seperti biasa. Akibat, dampak apa yang kita alami hari-hari ini. Tapi saya katakan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir ini kita bersyukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Jadi kita tetap bersyukur dalam Tuhan. Kita ngeluh, gak ada artinya. Bahkan menguras tenaga pikiran kita. Tapi hendaklah kita bersyukur. Apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Sekali lagi kukatakan, di dalam Tuhan bersyukur. Ini yang bisa membuat kita terlepas daripada kekhawatiran. Yang pertama tadi kita berserah kepada Tuhan.
Yang kedua, mempercayai pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Mari, tanamkan firman Tuhan ini dalam hati kita. Biar firman Tuhan ini meneguhkan kita, menuntun kita, membimbing kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang sempurna dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau pagi hari ini Tuhan, kami bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan ini singkat, tapi kami percaya firman Tuhan ini mengajar kami, menasihati kami di tengah situasi kondisi yang sulit hari-hari ini. Sehingga membuat kami penuh dengan kekhawatiran, kebimbangan untuk kami menapaki hari-hari hidup kami. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, firman ini bukan karena kebetulan, tetapi firman ini datangnya daripada Tuhan. Yang berkata bahwa janganlah kami khawatir. Oleh sebab itu ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Bahkan buat kami untuk melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di kampung belakang. Berkati Tuhan dalam segala pekerjaan kami. Dan berkati usaha apapun yang kami lakukan, sekecil apapun yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan akan membuat tangan-tangan kami berhasil. Mungkin ada di antara jemaat kami yang mengalami segala sakit penyakit. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan, jikalau ada anak-anak kami, mereka yang masih bersekolah dalam keterbatasan, bahkan ada yang naik kelas, bahkan ada yang lulus. Tuhan berkati Tuhan, cukupkan setiap kebutuhan daripada anak-anak kami yang akan melanjutkan studi mereka ya Tuhan. Baik yang akan melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi lagi. Tuhan buka jalan setiap dana kebutuhan, apa yang dibutuhkan daripada anak-anak kami. Tuhan berkati. Kami percaya, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan bentengi kami Tuhan. Halaui kami dari segala virus, penyakit, sampar. Kami percaya Tuhan bisa membedakan kami. Tuhan bisa membatasi kami, membentengi kami. Dalam setiap gerak langkah kami dimanapun kami berada. Jauhkan kami ya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Sehingga seluruh jemaat GBI Kampung Belakang diberkati, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Wakil Gembala juga diberkati. Bahkan seluruh pelayan Tuhan yang ada. Engkau berkati Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seluruh jemaat, baik tua muda, pria wanita, anak kecil sekalipun yang masih dalam usia pertumbuhan mereka, anak-anak kami. Diberkati oleh Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka. Mungkin mereka rentan dengan virus bakteri ini Tuhan, kami percaya. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya setiap kami, hidup kami sehat, hidup kami kuat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan tidak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, negara kami. Tuhan kami berdoa, lalukan kami dari virus ini, wabah ini yang dialami oleh bangsa kami. Biar bangsa kami bisa melewatinya. Bahkan bangsa kami ini diberkati oleh Tuhan. Jauhkan dari setiap perpecahan, pergolakan, bahkan isu-isu yang ingin menghancur kehidupan bangsa kami. Dijauhkan semuanya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami. Tuhan berikan hikmat buat hamba-Mu dan Wakil Presiden. Mereka bisa memimpin bangsa kami lebih baik lagi. Bahkan bangkit dari keterpurukan ini. Kami percaya ya Tuhan. Bahkan seluruh jajaran kabinet yang ada. Engkau memberkati mereka. Tuhan menolong mereka. Berikan mereka kesatuan hati. Kami juga berdoa secara khusus buat gugus tugas yang terdepan. Yang bergerak untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Berkati seluruh jajaran. Bahkan seluruh tenaga medis yang ada.
baik di rumah sakit umum, bahkan rumah sakit secara khusus yang menangani penyakit virus ini. Tuhan berkati mereka. Jauhkan mereka ya Tuhan dari segala virus ini ya Tuhan. Bahkan membuat mereka terinfeksi, dijauhkannya semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami sekali lagi kami mohon anugerah Tuhan turun atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus memberkati kehidupan kami. Dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.